Thailand menang besar, Vietnam unggul meyakinkan, King Indo terselamatkan, Malaysia hanya mampu bermain imbang. Melihat hasil pertandingan pertama Piala AFF 2024, Thailand dan Vietnam kembali membuktikan status mereka sebagai raksasa Asia Tenggara. Dengan kemenangan besar atas lawan masing-masing, keduanya telah memberi peringatan dini kepada tim-tim lain untuk berhati-hati dengan mereka. I can't see the end, but we'll see it through. Thailand tampil sangat dominan melawan Timor Leste, seakan menunjukkan bahwa mereka datang dengan misi tak sekedar menang, tetapi juga mengukuhkan dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan 10 gol tanpa balas menjadi skor fantastis yang menegaskan betapa kuatnya tim Gajah Perang. Tak peduli meskipun itu laga tandang. Sementara itu, Vietnam yang menyambangi markas Laos juga berhasil membawa pulang 3 poin berharga dengan skor 4-1. Permainan Vietnam terlihat sangat disiplin dari awal hingga akhir permainan. Meskipun Laos berhasil mencetak 1 gol hiburan di injury time lewat titik penalti, secara keseluruhan Vietnam tetap menunjukkan keunggulan di hampir semua aspek permainan. Dengan hasil ini, Thailand dan Vietnam memunculkan diri sebagai tim yang paling siap secara fisik, taktik, dan kemungkinan besar akan menjadi favorit untuk melangkah jauh dalam turnamen kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe untuk terus dapatkan informasi Timnas Indonesia serta olahraga menarik lainnya. Lalu bagaimana dengan Timnas Indonesia? Tim Garuda berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga tandang. Meski membawa pulang 3 poin, permainan Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Penampilan yang monoton, minim kreativitas, dan kurang tajamnya lini serang menjadi masalah yang cukup terlihat di pertandingan tersebut. Bahkan, Myanmar sempat memberikan ancaman serius di babak pertama, meski tak ada yang berhasil berbuah gol. Dari segi hasil, tentu saja kemenangan ini patut diapresiasi, terutama karena bermain di kandang lawan. Namun, jika kita menilai dari segi performa, banyak sekali hal yang harus dibenahi oleh skuad asuhan Sintayong. Dengan jadwal pertandingan yang semakin ketat, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Mereka harus mulai menunjukkan permainan yang lebih agresif dan dinamis untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Vietnam dan Thailand di babak selanjutnya. Lini tengah Indonesia yang seharusnya menjadi motor permainan pada pertandingan lalu terlihat kurang efektif dalam menciptakan peluang berbahaya. Padahal, tim memiliki nama besar seperti Marcelino Ferdinand yang dikenal dengan kreativitas, kecepatan, dan visi bermainnya. Begitu pula di lini serang, di mana ada Strike dan Hoki Caraka, namun keduanya terlihat masih kesulitan untuk menciptakan dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, sangat mungkin Indonesia akan kesulitan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di pertandingan selanjutnya. Sahabat Sport 62, di tengah performa yang belum maksimal ini, Indonesia sebenarnya masih memiliki banyak peluang untuk melangkah jauh. Salah satu kunci utamanya adalah evaluasi dan adaptasi strategi. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan mampu membaca permainan lawan dengan baik. Dalam beberapa hari ke depan, tentu saja ia perlu mengevaluasi kelemahan yang terlihat pada pertandingan pertama dan merancang taktik baru untuk memanfaatkan potensi maksimal para pemainnya.
Kemudian, Indonesia juga perlu mewaspadai tim-tim non-unggulan seperti Kamboja, yang pada pertandingan lalu sukses menahan imbang Malaysia 2-2. Hasil ini menjadi bukti bahwa tim underdog seringkali memiliki semangat juang tinggi, terutama ketika mereka bermain di kandang sendiri. Jika timnas Indonesia lengah, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengalami kesulitan serupa saat menghadapi tim-tim semacam ini. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Selain itu, aspek mental pemain juga menjadi faktor penting. Dalam turnamen seperti Piala AFF, tekanan untuk meraih hasil maksimal seringkali menjadi beban tersendiri bagi pemain. Oleh karena itu, menjaga fokus dan rasa percaya diri adalah hal yang mutlak. Apatah lagi, kita ketahui bersama bahwa dalam event kali ini, Coach Shin mengandalkan pemain-pemain muda yang kadang belum terlalu siap menghadapi tekanan besar turnamen serta ekspektasi tinggi dari para penggemar. Untuk pertandingan berikutnya, Indonesia harus fokus pada efisiensi permainan, mengontrol tempo, memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan memperkuat koordinasi antar lini adalah prioritas yang utama. Lini pertahanan juga harus lebih solid, mengingat lawan-lawan seperti Vietnam dan Thailand dikenal memiliki serangan cepat yang mematikan. Okay, I'm going off every chance I get. Transisi permainan Indonesia dari bertahan dan menyerang itu juga perlu diperbaiki. Tim harus mampu membangun serangan yang lebih terorganisir. Dengan mengoptimalkan peran gelandang kreatif seperti Marcelino, selain itu para pemain sayap juga harus lebih berani mengambil inisiatif untuk menusuk ke area pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Bad loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall. Di lini depan, ketajaman menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Striker kita harus didukung dengan suplai bola yang lebih baik dari lini kedua. Dan saat suplai itu terjadi, peluang sekecil apapun wajib dikonversi menjadi gol. Tidak boleh terbuang sia-sia. Tidak hanya itu, variasi serangan juga perlu ditingkatkan untuk membuat permainan lebih sulit ditebak oleh lawan. Sobat Sport 62, hasil pertandingan pertama Piala AFF 2024 memang memberikan gambaran awal tentang peta persaingan. Tetapi tentu masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara. Thailand dan Vietnam jelas berada di posisi terdepan. Tetapi Indonesia juga memiliki peluang untuk bersaing. Asalkan timnas Indonesia mampu memperbaiki performa dan tampil konsisten di setiap laga. Dengan dukungan penuh dari supporter, baik yang hadir di stadion maupun yang mendukung dari jauh, tim Garuda memiliki motivasi tambahan untuk memberikan yang terbaik. Piala AFF bukan hanya soal skill, tetapi juga soal mental, determinasi, dan strategi. Jika semua elemen ini bisa dioptimalkan, Indonesia bukan hanya bisa melangkah jauh, tetapi juga berpotensi untuk meraih trofi yang sudah lama dinantikan. Sobat Sport 62, kompetisi ini baru saja dimulai dan perjalanan tentu saja masih sangat panjang. Meski ada tantangan besar di depan, optimisme tetap harus dijaga. Dengan semangat juang yang tinggi, evaluasi yang tepat, dan strategi yang matang, Indonesia bisa membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Dengannya, julukan King Indo tentu saja dapat diverifikasi. Ayo Garuda, tunjukkan taringmu di Piala AFF 2024.